Oke, selamat pagi mahasiswa Startup kelas B. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke ya, kita mulai kuliahnya dengan mereview kembali. Kemarin kita udah mulai membahas tentang korelasi. Kemudian kita juga udah bahas ada diagram namanya scatter plot. Masih ingat gunanya apa scatter plot itu? Ada yang mau memberikan pendapat? Untuk menduga-duga apa di scatter plot itu? Kenapa kita perlu gambar scatter plot? Ada yang mau jawab? Bukan namanya ya. Saya, Halo. Bu. Ya, nama? Dava. Dava ya. Gimana Dava? Ya, scatterplot itu digunain untuk menduga-duga korelasi antar dua variabel gitu, Bu. Menduga nilai koefisiennya ya. Ya, Nah, gimana koefisien korelasi. menduganya gimana Dava? Oke. Menduganya dari setiap misalkan harus yang kuantitatif. Dari yang kayak kemarin tuh jumlah kasus positif sama PPKM, nama PPKM kan mungkin. Terus jadi kalau misalkan misalkan variabel X-nya jumlah kasus positif, yang variabel Y-nya PPKM. Jadi makin tinggi jumlah kasus positifnya, makin lama PPKM-nya. Jadi nanti dititik-titikin gitu, Bu. Oke. Ya, nanti Nah, dari dilihat. dititik-titikin itu kita menduga nilai R itu bagaimana, Dava? Sebentar, Bu. Kalau titik-titiknya gimana? Kalau titiknya gimana, maka R-nya kira-kira berapa gitu. Itu maksud saya. Masih ingat nggak? Kalau R-nya positif itu dia positively correlated, kalau negatif dia negatively correlated gitu, Bu. Oh, oke, Dava. Jadi ini kan misalnya nih yang saya tampilin ya. Ini adalah sebuah scatter plot. Ini antara nilai, ini setiap mahasiswa di kelas B gitu ya, di start prop semester lalu itu. Saya plot ininya, nilai soal UAS bagian non esai dan esainya. Jadi plot gitu. Di titik ini adalah seorang seorang mahasiswa kemudian diplot berapa nilai non esainya dia, berapa esainya dia gitu, seperti itu ya. Jadi makanya di titiknya banyak. Oke. Kemudian kenapa perlu mengerjakan ini? Kira-kira ada yang mau kasih ini dugaannya kenapa perlu dibikin scatter plot antara non esai dan esai kira-kira? Halo? Oke, Martin silakan. Maaf aja sih Bu kalau misalkan salah ya. Ya. Untuk kan itu ngebandingin esai sama non esai ya. Kalau misalkan menurut pendapat saya ngelihat ini sih indikasi kecurangan. Jadi ngelihat kalau misalkan esai sama non esai itu berbanding terbalik atau korelasinya negatif, maka ada kemungkinan misalkan dia melakukan kecurangan pada saat non esai misalkan begitu, Bu. Oke, benar Jadi ya jawaban ngedeteksi Martin ya. outlier. Iya, itu tujuannya di gambar ini untuk melihat ini kira-kira ada nilai yang aneh nggak gitu ya. Karena biasanya ya korelasinya positif ya antara non esai sama esai, kan itu menguji pemahaman ya. Harusnya sih korelasinya kan positif. Jadi kalau makin tinggi non esai, makin tinggi juga esainya ya. Seperti yang kita lihat di dua gambar ini sebenarnya trennya linear ya. Ya nggak sih sebenarnya? Tapi ada outlier nih, outliernya di sini nih. Kalian bisa lihat nggak kalau di gambar yang atas itu ada outlier? Ini kan trennya begini nih, trennya begini. Nah, jadi outliernya bisa di atas di bawah ya. Bisa jadi ini yang di bawah ini yang berapa data ini
Bisa juga yang di atas ini juga bisa kita curigai juga sedikit ya. Pokoknya yang jauh dari perkiraan garisnya. Perkiraan garis di sini kalau dia agak jauh itu kita bisa duga ada satu yang tidak biasa. Kita belum menuduh sih, tapi ini kayaknya ada yang tidak biasa. Ya benar ya jawaban Martin tadi. Jadi ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada yang curang gitu. Ya misalnya di sini kalian perhatiin ya. Ini nilai non esainya tinggi banget nih, sekitar 44 ya. Tapi esainya cuma nggak nyampe 10 gitu ya. Itu kan kayaknya aneh banget gitu ya. Seperti itu. Ya, kita bisa duga ini ada mungkin ya pokoknya ini dugaan kecurangan ya, seperti itu. Nah, yang ini juga agak aneh juga ya kalau yang ini. Esainya tinggi banget. Ini boleh dibilang kan yang 40 ke atas itu tinggi ya, tinggi banget esainya, tapi di sini non esainya cuma di sini gitu. Itu juga termasuk yang dicurigai juga ya. Begitu juga dengan gambar yang di bawah ini. Kalau gambar bawah ini kecenderungannya ke sini nih. Nah, ini bagian ini nih, yang ini di sekitar ini nih, mencurigakan nih yang di bawah ya. Jadi itu. Jadi dengan adanya scatter plot ini kita bisa juga menggunakannya untuk mencari ya outlier dalam nilai berarti ada yang aneh gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan salah satu kegunaannya juga. Jadi ya tim dosen juga menggunakan scatter plot ya untuk untuk memeriksa ini ada nilai yang aneh atau tidak. Nah, kalau yang ini tuh biasanya ditindaklanjuti gitu ya, dikirimin email gitu. Entar ya ditanya gitu kalau perlu dikasih ujian lisan untuk membuktikan dia yang jawab gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang kegunaan scatter plot? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada saya balik lagi ke slide ya. Saya balik lagi ke slide. Ya, jadi saya sarankan kalian jangan mengerjakan sesuatu yang mengundang kecurigaan gitu ya. Tuh, jadi pasti ada aja caranya untuk untuk menemukan itu gitu. Tapi nggak selamanya juga ya keanehan di data itu karena kecurangan. Ada juga kasus semester lalu itu datanya aneh. Jadi ada dosen yang membuat scatter plot atau antara nilai UTS sama UAS gitu ya. Jadi UTS si mahasiswa itu bagus banget gitu ya. Jadi pokoknya bagus. Kemudian ternyata dia jadi outlier pas ini. Jadi UAS itu rendah banget, hampir pokoknya jauh gitu ya. Nah, sama dosennya dicek gitu ya. Ini kenapa anak ini kok UTS sama UAS-nya kok tidak berkaitan gitu nilainya ya. Ya, ternyata dia korban ini nggak tahu ya kalian tahu kasusnya apa enggak. Jadi ternyata dia nggak curang gitu ya, tapi nilai UAS-nya ada yang merusak begitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi dari kecurigaan itu dari analisis data statistik ini akhirnya ketahuan ada mahasiswa yang tega gitu ya merusak jawaban temannya. Kenapa bisa merusak? Ternyata dia berbagi password. Ya, jadi orang terpercayanya kemudian merusak jawaban ujiannya sempet-sempetnya gitu. Gitu ya. Jadi moral of the story-nya buat kalian, password tuh jangan dibagi-bagi dengan siapapun ya. Siapapun itu nggak boleh tahu password kalian. Ya, itu risiko kalian kalau kalian bagi-bagi ya akhirnya begitu. Oke? Ada pertanyaan tentang kegunaan scatter plot ini? Jadi kalian jangan menduga nilai kalian nggak diolah-olah sama dosen ya. Itu kita olah juga, kita analisis gitu ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang membaca scatter plot? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang hari ini membahas rumus ya. Kita bahas lagi rumusnya, kita ke depan. Oke, jadi kemarin kita udah bahas namanya rumus Pearson R. Nah, rumus Pearson R ini ada banyak ya, tapi saya nggak akan lama-lama membahasnya. Oke deh, kita lihat yang pertama ya. Rumus pertama adalah yang ini, rumus menggunakan z-score, rumus yang ini. Ini rumus pertamanya ya. Variasi pertama dari rumus Pearson R. Apa menurut kalian cost untuk menghitung ini, Pearson R ini? Apa dulu yang harus dikerjakan?
Ini sih kalau kalian mengerjakan manual ya, maksudnya nggak pakai Google Sheet atau Excel ya. Kalau pakai Google Sheet ini tinggal satu perintah aja keluar angkanya. Oke? Nah ini kalau kalian kerjakan seperti ini kira-kira cost-nya apa dulu nih? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, mencari Z-score butuh apa, Afnadiati? Standar deviasi kalau nggak salah, Bu. Ya, dan min ya? Iya. Nah, jadi kalau kita mau pakai rumus yang pertama ini, kita harus hitung dulu min X, min Y, standar deviasi X, standar deviasi Y, itu cost-nya. Kembali saya katakan ya, kalau Anda pakai tool itu ini nggak susah, tapi kalau Anda harus ngitung di ujian ya, ini sebaiknya dihindari karena menghitung standar deviasi aja lama ya. Oke, itu rumus pertama. Ini penerapannya kita udah bahas kemarin ya, saya nggak bahas yang rumus pertama ini. Kemudian kita akan bahas rumus lainnya, variasinya. Ada yang namanya rumus deviation score formula, kemudian raw score formula, kemudian covariant. Jadi totalnya itu ada 4 rumus sebenarnya untuk Pearson R ini. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Sebenarnya ini turunan aja dari yang tadi ya. Yang kedua ya, rumus yang variasi dari Pearson R namanya rumus deviation score formula. Jadi rumus tadi diturunkan sehingga dapatlah rumus yang ini. RXY sama dengan sigma XY. Nah, X kecil Y kecil ini bukan data ini ya, bukan data mentah, tapi kalian lihat ini XI sama dengan X data mentah dikurang X bar. Jadi apa ini rumus deviasi terhadap min ya, selisih terhadap min. Jadi selisih terhadap min di X, selisih terhadap min di Y, itu maksudnya di sini XY. Nah, itu kemudian dikalikan gitu ya. Itu dikalikan. Bisa dianalisis ini dibanding rumus pertama, apanya yang berkurang di sini? Anda tetap harus ngitung min nggak? Halo? Iya, Bu. Iya, yang perlu ngitung standar deviasi? Enggak, Bu. Enggak ya, jadi rumus ini sudah lebih hemat, kamu nggak perlu harus hitung standar deviasi dari X, standar deviasi dari Y. Ya, ini contohnya. Ini ya, X, Y, kemudian ini selisihnya. Jadi X kecil ini adalah X kurang rata-rata. Ini kolom ini adalah Y yang di kolom ini dikurangi rata-rata Y. Oke, kemudian ini dikalikan X kali Y. Kalau yang kolom X kuadrat ini dikuadratkan seperti itu. Oke, kemudian dimasukkan ke sini. Jadi itu bedanya rumus yang kedua ini, nggak perlu ngitung standar deviasi. Apakah ada pertanyaan? Ini walaupun ada tulisannya ini cuma tambahan aja ya. Di rumus ini nggak perlu ada, kita nggak perlu standar deviasi gitu. Oke, itu rumus kedua. Oke, kemudian kita akan bahas rumus ketiga. Nah, rumus ketiga ini dia tuh kesannya tuh rumusnya panjang jelimet gitu ya, tapi sebenarnya ini yang paling murah kosnya. Kalian perhatikan itu rumus korelasinya itu semuanya pakai X besar, Y besar. Artinya apa? Kita nggak perlu hitung-hitung selisih terhadap min. Artinya apa lagi? Anda nggak perlu hitung min, nggak perlu hitung standar deviasi, udah pasti nggak. Tadi kan yang kedua tuh udah nggak standar deviasi. Kalau di sini nggak, min nggak juga, standar deviasi nggak. Jadi ini pakai raw score aja. Makanya namanya adalah raw score formula ya. Jadi kalau Anda terpaksa harus hitung Pearson R di ujian, jangan pilih rumus yang di depan-depan tadi. Kita pakainya sebaiknya yang raw score formula. Oke. Nah, ini rumusnya adalah N sigma XY. Jadi ini raw score X kali raw score Y gitu ya, dikurangi sigma X, sigma Y gitu. Dibagi dengan akar ya. Ini artinya apa ini? X-nya dikuadratkan dulu baru disigmain ya, N kali sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya, ini harus teliti aja. Jadi ini secara kos ini biasanya ini lebih cepat dikerjakan ya. Ini contoh cara mencarinya. Jadi kita punya X, punya Y. Kemudian kita butuh kolom X kali Y, dikaliin aja ya. Kemudian kita butuh juga ini X kuadrat, kuadratkan kolom X ini. Kemudian kita perlu juga kolom Y kuadrat, dikuadratkan lagi. Kemudian ini disum. Ya, setelah itu masukkan ke sini. Nah, ini lebih cepat ya. Jadi kalau Anda mau
kalau harus gitu kalian nggak boleh pakai kalkulator atau ya pokoknya tunjukin caranya gitu ya. Nah, maka pilihlah yang rumus yang ini dibanding yang rumus awal yang asli ataupun yang deviation score ya. Lebih baik pakai yang raw score formula. Ya, silakan apakah ada pertanyaan? Ya, kalau di ujian sih biasanya baris datanya nggak lebih dari 10 ya, biar apa? Kadang-kadang juga dikasihnya 6 baris aja, gitu. Agar ngitungnya nggak lama. Satu hal lagi ya, kalau kalian nanti kan ujian terus esai kan ya, itu jangan sesekali langsung apa Anda nggak tunjukin tabelnya gitu. Langsung misalnya ada tuh mahasiswa yang dia bilang saya bikin tabelnya di kertas buram gitu, terus dia cuma tulis hasil akhirnya aja, itu nggak dapat nilai ya. Ini kan namanya esai itu ya harus jelas gitu, kalian harus bikin tabelnya kalau misalnya untuk soal korelasi ini. Nggak bisa tiba-tiba ada angkanya masukin rumus sigma x kuadrat sekian sekian itu nggak diterima ya. Oke, itu warning buat kalian. Jadi kalau esai tulis yang tulis detailnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau kalian ngelihat soal-soal StatProp beberapa tahun terakhir ya, kalau untuk materi deskriptif statistik ya kalau nggak keluar korelasi, kalau nggak ya persentil rank gitu ya, biasanya yang ditanyain seperti itu. Yang di esainya ya. Kayaknya kan nggak seru banget kalau di esai nanya rata-rata gitu kan nggak mungkin ya. Itu ya, jadi biasanya entah itu persentil rank atau ini korelasi ini pasti selalu terpilih ya, jadi perwakilan dari materi deskriptif statistik. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ini tadi ya, ini kan rumus yang ini pokoknya kalian catat aja kan kalau StatProp harus ngapalin rumus ya, pokoknya kalian sediakan rumus-rumusnya, masukin nggak ya. Misalnya ini ya, N sigma XY, ambil aja kolom ini. Sigma XY yang ini 424,580 ya, masukin ya. Sigma X yang mana? Sigma X yang ini, oke. Yang 8.000. Sigma Y yang ini yang 772. Yang sigma X kuadrat kayaknya yang ini tadi ya. Ini ya, sigma X kuadrat ya. Oke, sigma Y kuadrat. Oke, seperti itu nanti dapat angka yang sama tentunya ya dengan rumus-rumus sebelumnya. Oke, silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada ya. Nah, ini ada rumus keempat nih. Sini tertulis 3 karena kan relatif ada variasi. Yang pertama rumus asli, kemudian variasinya 3. Jadi sebenarnya rumus keempat ini ya. Nah, ini namanya rumus kovariansi untuk menemukan Pearson R. Kita akan bahas kovariansi ini nanti sih di chapter selanjutnya, tapi ya kalian terima aja dulu ada istilah namanya kovariansi. Nah, untuk mendapatkan Pearson R dari rumus kovariansi itu yang pertama kita cari dulu kovariansi antara X dan Y. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kovariansi antara, ini tulisannya S ya, sama kayak simbol standar deviasi ya. Cuma di sini ada 2 variabel nih, X, Y. Nah, karena 2 variabel ini dia nggak mungkin standar deviasi, ini adalah kovariansi. Oke, simbol ini kovariansi, gimana menghitungnya? Menghitungnya adalah sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Jadi X kurang X bar ini kan deviasi terhadap min X ya. Y kurang Y bar adalah deviasi terhadap rata-rata Y. Oke, itu disum kemudian dibagi N min 1 atau lebih singkatnya ini. Sigma X kecil Y kecil dibagi N min 1. Itu rumus kovariansi. Apakah ada pertanyaan tentang notasi? Oke, setelah kita menghitung kovariansi antara X dan Y, maka kita bisa hitung korelasinya. Korelasinya adalah kovariansi tadi dibagi dengan
standar deviasi X, standar deviasi Y. Ingat ya, standar deviasi X, standar deviasi Y, bukan variansi, tapi standar deviasi. Sehingga dapatlah rumus seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, jadi Anda sudah berkenalan dengan 4 rumus mencari koefisien korelasi dengan rumus Pearson R. Oke, sekarang kita bahas tentang Pearson R ini. Jadi di sini dikatakan bahwa sebelum menghitung-hitung dengan rumus Pearson R, yang pertama yang udah kita bahas kemarin juga, variabel yang mau kita bahas itu haruslah bersifat pair observation. Ini penting banget dipahami, maksudnya pair observation itu bagaimana? Misalnya tadi ada X, ada Y, atau tadi ya ada nilai UAS dari esai sama non esai, itu pasangan nilainya itu dari satu orang yang sama gitu loh. Jadi makanya disebut dengan pair observation dari suatu individual atau objek. Jadi nggak bisa misalnya non esainya milik si A, ya, esainya punya si B, nggak kayak gitu caranya. Oke? Ada pertanyaan tentang ini bahwa data-datanya itu harus sifatnya berpasangan. Oke, kalau itu yang pertama. Kemudian variabel yang terkait juga harus merupakan variabel dengan skala interval atau rasio ya. Ini sudah saya bahas juga kemarin. Jadi kalau pakai Pearson R itu harus yang interval atau rasio, nggak bisa untuk yang nominal ataupun ordinal. Oke, ada pertanyaan untuk hal ini? Silakan. Ini kalian masih di sini kan ya? Kayaknya nggak ada respon. Masih, Bu. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi si R tadi. Oke. Kita sebenarnya kemarin udah sedikit membahas, kita ulang lagi. Jadi faktor-faktor yang pengaruhi koefisien korelasi, itu yang pertama adalah kelinieran atau linearity di sini ya. Maksudnya bagaimana? Hubungan itu kan bisa jadi linier. Apa maksudnya hubungannya linier? Itu emang kesannya tuh ada ini, hubungannya tuh lurus gitu ya. Bisa juga hubungannya nggak lurus, tapi melengkung gitu ya, kayak yang kalian lihat di gambar ini. Ini kan ada 3 gambar nih. Yang pertama itu yang kita katakan hubungan linier. Jadi scatter plotnya itu titik-titiknya itu agak membentuk garis gitu ya. Walaupun nggak benar-benar garis, tapi kita kayak merasa itu bisa lah ya, kayaknya itu kayak tidak apa ya, ya bisa kita bayangkan bahwa itu ada kecenderungan tertentu gitu ya, satu arah. Nah kalau yang gambar B ini dia bukan yang nggak ada hubungan, tapi hubungannya itu melengkung gitu. Kalian bisa pikirkan nggak kira-kira data apa yang gambarnya kayak gambar B? Coba dipikirkan. Kalau yang linear kan misalnya tadi ya nilai UTS nilai UAS yang esai sama non esai misalnya, atau harusnya nilai UTS sama UAS harusnya linear gitu ya. Nah kalau yang kurvilinear ini kalian bisa pikirkan nggak contohnya di kehidupan sehari-hari kira-kira? Yang biasanya tuh di titik tertentu naik, kemudian setelah itu turun gitu. Apa variabel X-nya, apa variabel Y-nya kira-kira? Ya, silakan. Ya, Samuel, silakan. Mungkin contohnya langsung kan ya Bu berarti? Ya, contoh di kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang ada kecenderungan gitu kira-kira menurut bayangan Anda, ada satu titik dia tinggi terus turun gitu seperti itu. Mungkin nilai UTS atau nilai UAS kali ya Bu di satu kelas. Jadi nilai Y-nya itu nilainya terus X-nya itu jumlah mahasiswa. Jadi biasanya kan mahasiswa kan biasanya nilainya kan rata-rata ada di tengah-tengah gitu ya Bu, dan semakin tinggi tuh kayak semakin agak menurun dikit gitu, dan semakin di bawah 50 itu juga nggak terlalu banyak juga Bu, dan relatif dikit gitu. Oke. Nah kalau yang Samuel bilang itu berarti itu lebih ke gambar histogram mungkin ya. Jadi frekuensinya lebih banyak di tengah gitu ya Samuel ya?
Oh ya, enggak, kalau yang kita bicarakan di scatter plot ini adalah kecenderungannya, misalnya dengan naiknya X, kemudian kalau linear ya, semakin besar X, semakin besar Y gitu ya. Ada nggak suatu variabel yang hubungannya tuh, misalnya semakin besar X, Y-nya itu membesar sampai ke satu titik gitu ya, Y-nya, tapi kemudian Y-nya itu menurun setelah X-nya naik gitu. Oke, tadi ada yang mau memberikan pendapat, bentar ya, yang raise hand. Ya terima kasih Samuel ya pendapatnya. Coba Martin, silakan Martin. Mungkin saya bantu jawab aja Ibu. Ya. Kalau misalkan jam kerja efektif dengan variabel X-nya misalkan jam kerja efektif, Jam Y-nya kerja. itu misalkan usia. Jadi ada suatu titik di mana usianya itu jam kerja produktifnya itu paling tinggi. Tapi saat dia udah melewati usia paling produktifnya itu dia bakal menurun jam kerja produktifnya. Gitu, Bu. Oke, bagus ya contoh dari Martin ya. Ya benar ya, kan manusia itu seperti itu ya. Jadi ketika masih muda gitu kan kurang produktif gitu ya. Kemudian ada masa yang sangat produktif, misalnya dia di usia 20 sampai 3 sampai 40 lah ya, sampai 30 lah, puncaknya mungkin di 30 ya. Puncaknya di 30, kemudian setelah itu menurun. Jadi sumbu X-nya apa kalau gitu Martin? X-nya apa? X-nya itu berarti Usia atau yang produktivitasnya? X-nya itu berarti usia, Oke, Y-nya benar itu ya, X usia ya. produktivitas. Oke, Y produktivitas. Ya benar ya, seperti itu contohnya yang kayak yang nggak akan linear. Nggak akan linear itu ya. Jadi kita sebagai manusia itu ada masa kita sangat produktif, kemudian menurun gitu ya. Ya makanya kalian ini pada masa kalian sangat produktif ya. Jadi kalau belajar apa-apa aja cepat. Jadi gunakan waktu waktu penting di hidup kalian gitu ya. Karena di umur kalian nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau udah 40-an kayak saya gitu ya, udah lama-lama turun gitu. Ya, oke, itu contoh yang bagus. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi ini ada hubungan yang kurvilinear gitu ya. Jadi melengkung gini, biasanya umur sih ya. Umur X umur, kemudian yang ini ya kayak tadi produktivitas ya. Ketika masih kecil itu nggak produktif. Terus menaik, kemudian turun ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kayak yang nomor C nih. Kurvilinear, kalau ini dia melengkung juga tapi tendensinya tuh turun ya. Ada yang nggak kira-kira yang kebayang nih yang kayak gini hubungannya? Oke, ada yang tunjuk tangan. Coba Hafiz ya, silakan Hafiz. Menurut saya itu contohnya kayak itu, Bu. Misalkan X-nya nilai matematika, terus Y nilai IPS misalnya, Bu. Soalnya biasanya kan yang hebat hitung-hitungan tuh hafalannya agak kurang. Terus yang hebat Oke. hafalan hitung-hitungannya agak kurang gitu. Oke. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Tapi itu mungkin juga itu lebih ke linear bukan ya, Hafiz ya? Ya mungkin agak susah sih contoh ketiga ini. Dia itu emang tendensinya itu berbanding terbalik ya. Tapi nggak linear gitu. Jadi ada lengkungannya ya. Kali ini memang agak sulit dicari contohnya. Tapi kalian paham ya ini bedanya dengan yang lain. Kalau yang linear itu memang benar kayak gini. Memang linear berbanding terbalik gitu ya. Kalau yang C ini dia berbanding terbalik juga tapi nggak lurus gitu. Paham ya? Nah, sekarang apa hubungannya dengan Pearson R? Pearson R ini hanya akan cocok untuk yang linear aja gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu datanya sebenarnya bentuknya kayak yang B atau kayak yang C. Kalau secara pandangan mata kita, ini kan hubungannya kuat ya antara X sama Y ya. Ada hubungannya gitu loh, misalnya tadi ada umur dan produktivitas, oke? Tapi karena Anda hitungnya pakai Pearson R, nanti kesimpulannya pasti dibilang hubungannya rendah, gitu. Jadi ini penting banget buat kalian ketahui ya. Jadi jangan cepat-cepat hitung-hitung pakai Pearson R. Kalau misalnya datanya itu ternyata dia lengkung kayak gini, pasti R-nya kalau dihitung pakai Pearson R itu jadi rendah. Padahal sebenarnya enggak rendah ini. Ada hubungannya ya antara umur dan produktivitas tadi. Paham ya? Jadi ingat, Pearson R itu hanya untuk hubungan yang linear. Kalau nggak linear, bilang aja, ini datanya menurut scatter plot, menurut saya ini tidak linear, maka nggak bisa dihitung, kayak gitu ya. Oke.
Selanjutnya ini contoh ya. Ini contoh yang sempurna nih untuk hubungan yang tidak linear. Jadi hubungannya nih kuadrat ya. Oke, ini hubungannya kayak gini, lengkung. Nah ini kalau dihitung pakai Pearson R, tahu nggak R-nya jadi 0. Ya kan? Padahal hubungannya sempurna ini, harusnya R-nya sama dengan 1 gitu kan. Koefisien korelasinya harusnya 1. Tapi kalau kita hitung pakai Pearson R, dapatlah nanti R-nya sama dengan 0. Oke, silakan ada pertanyaan, Martin? Ada pertanyaan? Nggak, Bu, tadi lupa diturunin yang tadi. Oh, oke. Ya. Jadi ingat ya, jadi ini ada faktor keliniaran. Jadi di sini nggak cocok pakai Pearson R ya. Ada pasti caranya, cuma kita nggak bahas ya. Oke, faktor kedua ya. Faktor kedua yang harus diperhatikan dalam menghitung Pearson R juga. Menghitung Pearson R ini nggak cocok kalau salah satu variabelnya itu homogen gitu. Maksudnya variabel homogen ini berarti nggak bervariasi datanya. Bisa dibayangkan nggak situasi di mana datanya nggak bervariasi, terus kalian mau hitung korelasinya gitu. Entah, pokoknya ini dua variabel nih, X sama Y, salah satunya aja nggak bervariasi, maka udah nggak cocok udah untuk menggunakan Pearson R ini. Karena kesimpulannya di sana udah pasti nanti ini koefisiennya rendah gitu. Padahal belum tentu juga, hanya salah datanya aja gitu ya. Misalnya fakultas tuh ingin tahu ya korelasi antara jumlah kehadiran mahasiswa misalnya, jumlah kehadiran mahasiswa dengan nilai UAS misalnya seperti itu. Jadi ingat ya variabel X itu adalah jumlah kehadiran. Kemudian Y-nya adalah nilai UAS. Itu sebenarnya menurut Anda ada hubungannya nggak? Coba pendapat Anda. Ya, Samuel, gimana? Menurut Anda ada korelasinya nggak antara jumlah kehadiran dengan nilai UAS? Menurut saya pas offline dulu akan ada efeknya belum main. Cuman sekarang karena online dan ada rekaman yang mungkin pengaruhnya tidak akan sebesar dulu, Bu. Oke, dengan catatan mau gitu ya nonton rekaman, kadang-kadang kan tunda-tunda terus nggak ditonton kan ya? Iya, Bu. Ya, oke, jadi kayaknya sih kalau kita anggap aja offline ya, akan ada ya Samuel ya, korelasinya ya? Iya, Bu, akan Nah, ada gitu. Nah, kemudian Anda dapat data nih, datanya itu bagaimana? Datanya itu adalah yang Anda akan ambil itu adalah data di mana frekuensi kehadiran mahasiswa itu nggak terlalu berbeda-beda amat gitu, karena pada rajin-rajin semua misalnya. Jadinya bagaimana, homogen nggak data kehadirannya? Gimana? Kan Iya, di Bu, kelas itu homogen. pada rajin kan, ya? Ayo, namanya siapa? Afnadiati. Afnadiati. Gimana Afnadiati? Homogen nggak data kehadiran kalau gitu? Homogen, Bu. Nah, homogen kan? Nah, kemudian data yang homogen kehadiran itu kita hubungkan dengan UAS. UAS sih pasti nggak homogen kan ya? Nah, itu kalau nanti kita masukkan ke Pearson R, kesimpulannya apa? Pearson R-nya bilang gimana? Karena yang satu homogen, dia akan bilang, ini nggak ada kaitannya nih antara jumlah kehadiran dan nilai ujian gitu. Apa yang terjadi menurut kalian? Salah nggak kesimpulannya? Gimana? Misleading nggak sih kesimpulannya menurut kalian kalau kayak gitu datanya? Iya, Bu. Iya ya. Misleading. Jadi seperti itu. Jadi rumus itu nggak segalanya ya. Jadi kan harus tahu rumus itu apa persyaratannya gitu ya. Jadi di sini untuk menggunakan Pearson R itu ya kalau bisa Anda cek dulu itu datanya cukup bervariasi nggak di X, di Y gitu ya. Kalau misalnya nggak bervariasi ya nanti pasti kesimpulannya rendah gitu. Jadi nggak semata-mata kita bilang, oh ini datanya terus kesimpulannya ini, jangan langsung begitu juga sebagai orang statistik ya. Kita harus menganalisis ini rendah karena apa, terus memang wajar nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat hubungan antara jumlah kehadiran dan nilai ujian ya kalau bisa kita mendapatkan data yang bervariasi. Ada yang rendah kehadirannya, kita lihat bagaimana UAS-nya gitu ya. Jangan semuanya tinggi kehadirannya gitu. Kalau itu berarti pasti kesimpulannya akan berujung dengan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah kehadiran dan nilai UAS seperti itu. Bisa dipahami faktor kedua ini?
Bisa, Bu. Ya, oke. Jadi ini penting banget nih ya. Mahasiswa tuh sering ini, pokoknya hitung aja R-nya berapa pakai rumus, selesai terus dibunyiin tuh kesimpulannya apa gitu ya. Padahal ya ada banyak yang harus diperhatikan ya. Ini contoh lagi nih ya tentang bahayanya tidak memperhatikan kehomogenan data ya. Misalnya nih, dia mau dicari hubungan antara nilai IQ ya, nilai IQ di sini dan performance-nya pada suatu task kognitif. Nah, ini kalau memang pengen tahu hubungan antara IQ dan kognitif task ini ya, performance di sini, itu kalau bisa ya IQ-nya bervariasi gitu ya. Yang ini juga bervariasi. Nah, bagaimana kalau ternyata yang dites itu cuma yang pinter-pinter aja gitu ya, yang IQ-nya lebih besar dari 40. Nah, ini juga pasti akhirnya akan kesimpulannya adalah nggak ada tuh hubungan antara IQ dan ini kinerja pada kognitif task itu. Bunyi kesimpulannya. Padahal yang salah bukan koefisien korelasinya ya, tapi apanya yang salah? Datanya salah. Oke, Anda bisa paham ya. Jadi ini koefisien korelasi ini lebih penting buat Anda untuk tahu bagaimana menggunakannya. Kalau rumus kan ya di kehidupan sehari-hari Anda tinggal pakai ini aja, tinggal pakai Google Sheet, Excel sudah selesai dapat R-nya kan. Itu bukan itu yang paling penting ya. Paling penting itu Anda tahu membacanya. Ya, jadi ini misleading jadinya nih. Oh, nggak ada hubungan antara IQ sama kemampuan dalam kognitif task. Padahal harusnya ada. Tapi karena ini datanya nggak ini ya, nggak homogen ya, jadi datanya homogen, jadinya kesimpulannya rendah. Oke, tentang faktor kedua. Kemudian kita bahas juga faktor ketiga. Nah, faktor ketiga ini tentang ukuran grup. Nah, di sini dikatakan bahwa size dari grup ini jumlah total datanya ya. Jumlah total datanya itu tidak terlalu mempengaruhi akurasi. Tapi tentu saja kalau kita mau riset, semakin besar data semakin baik ya. Ya, oke. Jadi yang penting yang dua tadi itu, kelinieran dan homogeneity itu harus selalu dicek ya. Kalau Anda nggak cek ya nanti kesimpulannya aneh gitu ya. Akan lebih aneh lagi kalau diumumkan gitu. Menurut penelitian saya nggak ada hubungan antara IQ dengan ini gitu ya. Nanti ketawain orang kan. Karena itu datanya salah. Datanya kurang bervariasi gitu ya. Oke, kita masuk sekarang bagaimana menginterpretasikan koefisien korelasi. Oke, yang pertama adalah nilai R itu harus antara min 1 sama 1. Ini cukup jelas ya. Jadi kalau Anda hitung-hitung terus R-nya di luar itu ya udah pasti salah hitung. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini, dinyatakan bahwa untuk satu konstan A dan B, gitu ya. Kemudian untuk B besar dari 0, ini gradiennya itu besar dari 0. Kemudian kita bisa mendapatkan suatu garis di mana YI sama dengan A tambah BXI. Maka R-nya dipastikan 1. Ingat nggak gambar scatter plot yang mana yang terkait dengan ini? Yang nomor 2 ini. Yang ini ya. Scatter plot yang di mana ya? Depan atau belakang ya? Selipatnya. Kayaknya. Nah, yang ini. Gambar yang ini. Yang C ini. Jika ada A, ada B, kemudian ada sebuah persamaan garis Y sama dengan AX B tadi ya BX plus A atau apa tadi itu. Nah, kalau titik data kita tuh jatuh di garis ini dipastikan bahwa R-nya sama dengan 1 gitu ya. Itu tadi maksudnya pernyataannya. Mana tadi ya? Itu yang nah ini yang nomor 2. Ada pertanyaan untuk nomor 2, itu bahasa matematikanya ya. Nggak pakai gambar ini. Jika ada konstan A dan B, di mana B besar dari 0, kemudian terdapatlah YI sama dengan A tambah BXI. Jadi pasangan data XI, YI itu cocok kita bisa dapatkan nilai AB sehingga cocok untuk setiap YI dan XI gitu ya. Maka R-nya sama dengan 1. Ada pertanyaan untuk yang nomor 2? Oke, yang nomor 3 yang kebalikannya ya. Jika ada konstan A dan B, di mana B itu kecil dari 0, berarti dia miring ke kiri gitu ya. Kemudian data-data kita itu kan XI, YI. Nah, untuk setiap I itu berlaku itu YI sama dengan A tambah BXI, berarti dia tepat di dalam
garis gitu ya, tepat jatuh di garis, maka R-nya sama dengan -1. Bisa dipahami? Ya, ini tricky yang ini untuk soal pilihan ganda ini menarik loh, yang kayak gini ya. Jadi kalian harus paham ya, ini maksudnya apa yang nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 4 nih yang lebih menarik lagi. Nomor 4 ya, perhatikan. Jika R adalah suatu koefisien korelasi dari suatu sampel ya, atau dari data, populasi terserah. Kemudian dia itu R itu adalah koefisien korelasi untuk pasangan XI, YI. Oke, jadi katakanlah kita punya data yang di mana data itu dalam bentuk XI, YI, udah dihitung nih koefisien korelasinya R. Oke. Maka jika datanya XI, YI ini kita ubah-ubah gitu ya dengan suatu konstanta AB, kalian lihat nggak? Tadinya XI, kemudian diubah jadi A tambah BXI. Paham ya? Kemudian si YI juga kita konversi lagi jadi C tambah DYI. Gitu loh. Jadi angkanya ditransform gitu ya. XI jadi A tambah BXI, yang YI juga jadi C tambah DYI. Yang terjadi adalah apa? Ini nggak mengubah koefisien korelasinya. Jadi kalau tadi min 0,5 tetap lagi min 0,5. Nah, apa manfaat dari yang keempat ini menurut Anda? Sifat properties yang keempat ini gunanya apa? Ada yang tahu? Dengan pengetahuan Anda tentang properti ini, apa manfaatnya? Kalau misalnya nanti Anda dikasih soal, dikasih angka-angka yang bagaimana Anda memanfaatkan sifat yang keempat ini? Ada yang mau kasih pendapat? Ayo, ada yang mau kasih pendapat? Nama? Billy. Billy ya, gimana Billy? Aku nggak angkat tangan dulu. Kalau saya mungkin kalau data-datanya besar, Bu. Data-data besar nanti misalkan 101 sampai 103 itu bisa mungkin aja Bu, mungkin bisa 100 tambah 1 sama 2 mungkin jadi gitu Bu. Gimana Billy, bisa diulang? Mungkin buat data-data yang gede Bu. Data besarnya kemudian diapakan? Dikecilin gitu ya? Dipisah, jadi misalkan 1 juta 1 juta 2, jadi bisa jadi 1 juta tambah 1 juta tambah 2 mungkin gitu Bu. Oh, oke. Jadi ya gini ya, kan kalian tahu kan tadi rumusnya perlu dikali-kaliin, perlu dikuadratin gitu ya. Oke. Nah, itu kan bayangin kalau yang kalian olah itu adalah nilai rupiah gitu. Bayang nggak? Banyak nolnya ya. Benar nggak? Jadi kalian jangan komplain nanti, wah ini ujiannya masa angkanya gede-gede, nolnya aja ada 4 gitu ya. Nah itu kalau kalian tahu sifat yang keempat ini, gimana diapain datanya? Ya ada satu variabel yang gede gitu ya, yang nolnya banyak. Diapain supaya kalian ngitungnya enak? Dibagi, Bu. Dibagi ya. Ya mungkin hilangin nolnya 3 gitu ya, dibagi 1000 semua gitu ya. Nah, kalian jangan khawatir itu nanti nggak akan mempengaruhi nilai korelasinya gitu. Jadi kalian ngitungnya juga lebih nyaman gitu ya. Itu guna yang keempat ini. Gimana? Ada pertanyaan? Ini berguna banget loh yang nomor 4 ini. Jadi untuk menghitung koefisien korelasi, kalau angkanya gede gitu, kayak nilai nominal dan rupiah gitu ya, itu sebelum kalian hitung-hitung korelasinya, ya kalian bagi aja jadi bagi 1000 kah, bagi berapa gitu. Kemudian baru diolah gitu. Kalau enggak bisa ini overflow kalkulatornya ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Samuel silakan. Misalnya nih Bu, berarti kan X-nya 1 juta gitu misalnya Bu, terus Y-nya 500.000. Nah, nanti yang A tambah BX1 jadi A-nya berapa, BX-nya berapa Bu? Kira-kira Bu? Oh, terserah. Yang X-nya mau dibagi 100, yang Y-nya mau dibagi ini. Ya, pokoknya ini kan rumusnya, ini kan koefisiennya beda kan? Oh iya. X-nya mau A tambah BXI gitu kan? Y-nya juga C tambah, ini benar-benar suka-suka aja. Oh, nggak ada aturannya Bu? Iya, pokoknya ini ajaibnya begitu gitu. Jadi walaupun Anda ubah itu dengan skala yang berbeda, yang satu dibagi 100, yang satu dibagi 1000, itu nanti koefisien korelasinya tetap akan sama gitu.
Oke ya, Oke, ini Bu. penting Makasih, banget Bu. ini ya. Jadi jangan komplain kalau misalnya nanti di ujian dikasih 1 juta gitu ya. Ya, terus kalian bilang, "Ini, susah Bu, ngaliinnya aja, nolnya jadi berapa?" Gitu. Itu nggak terima ya, karena Anda tahu ini tinggal dihilangin aja udah nolnya banyak tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah kita bahas kemarin ya, ini saya skip aja. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana menginterpretasikan koefisien korelasi ya dalam hal varians. Ini biasanya bagian yang mahasiswa sulit memahami ya. Jadi intinya itu gimana ya saya nulanginnya ya. Oke, di sini aja deh lebih gampangnya. Jadi kan apa sih bayangannya si koefisien korelasi si R ini dengan keterkaitan antara kedua variabel ya. Jadi misalnya ya, ini ada gambar nih, X, ada Y gitu. Kalian bayangin itu kayak X itu kayak ada lingkaran X, ada lingkaran Y gitu ya. Kalau R sama dengan 0, artinya dia nggak ada irisan gitu. Ya, nggak ada irisan. Jadi R kuadratnya itu akan menjadi 0 juga. Jelas ya? Kita lagi bahas menghubungkan koefisien korelasi dengan variasi di masing-masing variabel gitu. Jadi koefisien korelasi dikaitkan dengan variasi nilai di masing-masing variabel. Oke, jadi kalau R-nya sama dengan 0 ya artinya nggak akan ada persinggungan gitu ya antara X sama Y. Oke, kemudian misalnya kalau koefisien korelasi antara X dan Y adalah 0,2. Udah ini kita kalikan, ini yang dikuadratkan namanya ini loh, coefficient of determination ya. Yang R kuadrat ini nama istilahnya itu coefficient of determination. Ini kalau dikuadratkan R-nya dapatlah 0,04. Maka 0,4 ini area cuma segini aja kecil gitu ya. Ini kita mengatakan bahwa variasi di X yang terkait dengan si variabel Y itu cuma 0,04. Saya ulang ya. Variasi nilai di X, kan X ini bervariasi nilainya. Nah, variasinya ini yang ada kaitannya, saya nggak bilang disebabkan karena ini nggak boleh banget bilang disebabkan, yang ada kaitannya dengan variabel Y itu hanya 0,04 kalau korelasinya 0,2 gitu. Jadi apa? Ya ini berarti nggak ya ada sih kaitannya tapi ya kecil banget gitu ya. Kemudian kalau 0,5 bagaimana? Nah, di sini kalau koefisien korelasi 0,5, maka R kuadratnya atau coefficient of determination-nya hanya 0,25 gitu. Jadi variasi di variabel X ini yang ada kaitannya dengan Y itu hanya 25%. Ada kaitannya itu maksudnya ya dia berubah karena si X itu ya cuma 0,25 gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau R-nya 0,9, nah, maka R kuadratnya 0,81. Ini tinggi ya, kuat ya 0,9 ini. R kuadratnya 0,81 artinya apa? Variasi di X itu yang ada kaitannya dengan Y itu sekitar 81% gitu. Sisanya karena faktor lain, bukan karena faktor keterkaitan dengan Y. Ya, silakan apakah ada pertanyaan tentang coefficient of determination atau R kuadrat ya. Jadi R kuadrat itu tinggal R-nya dikuadratkan aja, terus artinya apa gitu ya. Ini untuk melihat variasi di suatu nilai itu terkait berapa persen dengan variasi di variabel lain ya, itu kira-kira. Penggambarannya lebih kurang seperti ini. Ada pertanyaan? Ya makanya kalau korelasi 0,5 itu boleh dibilang nggak terlalu dianggap ya cuma 0,25% gitu ya. Itu Bu, izin ya, bertanya, Bu. silakan nama. Jessica, Bu. Ya, nah, silakan jadi Jessica. tadi kenapa tidak boleh disebabkan ya, Bu? Soalnya kan dia itu terkait karena ada eksistensi si-nya itu sendiri. Jadi boleh dong, Bu. Oke. Kayak gitu. Kenapa tidak boleh pakai disebabkan? Ini terlarang banget di korelasi. Kenapa? Nah, misalnya yang kita bahas tadi, nilai non-esai sama esai. Valid nggak kalau kita bilang bahwa nilai esainya naik disebabkan oleh nilai non-esai? Gimana? Secara makna, gimana Jessica? Apakah yang satu menyebabkan yang lain? Nggak bisa sih, Bu. Tapi kan, ada kondisi ketika misalnya ini cuma ada dapat kaitannya insight aja. gitu. Oke, ya.
misalnya dia di ujiannya itu dia dapat insight dari soal non-esainya gitu, Bu. Bisa aja kan ada situasi yang kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya yang menyebabkan nilai esainya berapa nilai non esainya itu bukan karena nilainya, tapi karena dia mempersiapkan diri. Jadi faktor lain gitu loh yang menyebabkan yang menjadi penyebab nilainya berapa kan, bukan karena gara-gara nilai non esainya sekian terus nilai esainya sekian gitu. Atau mungkin saya kasih contoh yang lebih ini aja. Menurut kalian korelasi antara nilai IELTS sama TOEFL tinggi apa enggak? IELTS sama TOEFL. Tinggi, Bu. Tinggi ya. Kan orangnya sama, dia ikut tes IELTS, terus ikut les TOEFL, harusnya ada korelasinya kan? Ya. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. valid nggak kalau kita bilang tingginya nilai IELTS disebabkan oleh tingginya nilai TOEFL? Enggak, Bu. Enggak. Jadi nggak ada hubungan sebab akibat antara mereka. Mereka cuma ada kaitannya. Jadi kita bilang, oh kalau dia naik, kalau ini tinggi, ini juga tinggi. Misalnya karena dia berbanding lurus ya. Tapi yang satu bukan menjadi penyebab yang lain. Penyebabnya adalah faktor X gitu ya, yang bisa dicari tahu gitu. Tapi yang nilai TOEFL tidak menyebabkan tidak mempengaruhi nilai IELTS atau nilai IELTS mempengaruhi nilai TOEFL. Gimana, bisa dipahami nggak kenapa di sini nggak boleh menyebut-nyebut menyebabkan, mempengaruhi ya, kalau dikorelasi ini dia terkait tapi nggak dijamin ada hubungan sebab akibat gitu ya. Ini penting banget nih karena ini kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa ketika bikin kesimpulan. Ini nilai koefisien korelasinya tinggi, maka variabel A menyebabkan variabel B gitu ya. Mempengaruhi variabel B gitu. Oke, ini diingat-ingat ya. Oke, printin dia silakan. Ibu, berarti kalau misalnya diambil kesimpulan ketika kita melihat person R, X dan Y itu bukan sesuatu hal sebab akibat, tetapi hanya sesuatu hal yang memiliki konsep yang sama ya, Bu. Kalau misalnya dilihat, maksudnya kayak kalau misalnya tadi contoh IELTS sama TOEFL, mereka tinggi tapi bukan naik nilai IELTS naik, nilai TOEFL naik, tapi karena orangnya itu bisa bahasa Inggris mungkin. Iya, benar. Faktornya adalah memang dia mungkin faktornya dia mempersiapkan diri dengan baik sehingga di dua hal itu dia bagus gitu kan ya. Ya mungkin dia tinggal di luar negeri atau gimana gitu atau dia les ya kan? Itu penyebabnya kan? Atau dia memang IQ-nya bagus atau gimana. Jadi bukan jadi gitu maksudnya printin dia ya. Maksudnya nama-namanya siapa tadi? Iya, Bu, betul. Benar Bu. ya? Oke. Ya. Ya, benar. Jadi kalau kalian ingat mengapa nggak boleh bilang sebab akibat karena belum dipastikan kalau itu sebab akibat. Mungkin ada kasus di mana itu ada hubungan sebab akibat ya, tapi secara umum itu dikorelasi. Kalau Anda nggak punya data bahwa itu sebab akibat, kalian hanya mengatakan bahwa ada hubungan. Jadi kita bilang ada hubungan, oh kalau nilainya IELTS-nya tinggi, maka TOEFL-nya tinggi. Itu loh dimaksud dengan hubungan. Atau kalau yang terbalik, kalau misalnya dia, misalnya apa ya, kalau nilai IPS-nya tinggi, IPS-nya rendah, misal seperti itu. Itu kan ada kaitannya namanya ya. Tapi kita nggak bilang itu saling mengakibatkan, yang satu mengakibatkan yang lain ya. Sama kayak ini juga, harga emas misalnya sama harga dolar misalnya ya. Biasanya korelasinya gimana? Mungkin ya, saya nggak terlalu tahu data ekonomi sih. Biasanya kan ada korelasinya ya nggak? Ya. Nah itu juga kan kita nggak bisa bilang naiknya nilai emas menyebabkan ya, naiknya nilai apa tadi sih ngomongnya? Dolar ya. Oke. Ya itu. Ingat-ingat ya, korelasi bukan berarti causality ya. Nanti kita sampai ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi keterkaitan ya. Terkait itu misalnya indikasinya, oh ini tinggi maka ini tinggi, ini tinggi maka itu rendah ya seperti itu. Nah, kita sekarang berkenalan dengan rumus kedua dari koefisien korelasi namanya Sperman-Rho. Tadi Pearson R, simbolnya R. Kemudian di sini adalah Sperman-Rho ya, Rho. Nah, Sperman-Rho ini digunakan untuk data ranking.
Jadi datanya itu di ranking, jadi bukan data aslinya. Dari raw score itu diubah ke ranking. Apapun data yang sifatnya kayak ranking itu bisa kita cari koefisien korelasinya dengan Spearman Rho ini. Jadi ini pengecualian ya. Jadi kalau Pearson R harus kuantitatif, kalau yang Spearman Rho boleh ordinal. Bisa dipahami sampai di sini tentang rumus baru ini? Rumus baru ini kelebihannya ya, dia ngerjainnya lebih cepat ya, kayak gitu dibanding yang tadi. Kita lihat ya. Jadi yang pertama, rumus kedua namanya Spearman Rho, kemudian dia akan mengolah ranking. Kalau datanya berupa data asli, maka diubah dulu ke ranking. Kalau memang udah jadi ranking, ya sudah tinggal dihitung gitu ya. Oke. Ini dia rumus Spearman Rho. Rho sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma D kuadrat dibagi N kuadrat min 1. Di mana N itu adalah jumlah pasangan ranknya. Kemudian D itu adalah selisih antar rank ya. Langsung aja ke contoh. Jadi misalnya kayak tadi ya, kita punya data X sama Y ini, kan kita bisa menggunakan Pearson R ya untuk menghitungnya. Oke, kita bisa gunakan data Pearson R. Tapi bisa juga kalian, kan biasanya menghitung Pearson R itu lama ya, akan lebih cepat kalau kalian pakai Spearman Rho. Jadi kalau misalnya di ujian nggak dibilang harus mengerjakan apa, sebaiknya kalian pakai Pearson R aja, karena lebih cepat ya selesainya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah untuk setiap data itu kita bikin rankingnya. Nih, jadi ada X rank, ada Y rank. Nah, di sini tricky-nya dibikin rank ini ya. Nah, rank ini terserah kalian mau dari kecil ke besar, besar ke kecil itu tidak masalah, yang penting konsisten aja. Oke. Nah, misalnya nih ya, untuk yang rank yang X, misalnya kalau di contoh ini ranking 1 itu yang paling besar, maka kita bikinlah rankingnya. 715 ranking 1 ya. Kemudian yang ini 680 ranking 2 dan seterusnya. Nah, kalian lihat di sini ada yang pakai setengah-setengah. Itu kenapa? Itu karena ada 2 angka yang sama ya. 565, 565. Bagaimana caranya ini? Nah, caranya adalah yang sebelumnya sampai ranking berapa? Misalnya di sini itu sampai ranking 5 harusnya ya. Nah, di bagian dia ini adalah dia bersama-sama di ranking 67 ya. Jadi 67 dia menempati 67 tapi dia sama nilainya karena itu kita rata-rata 67 itu jadi 6,5 gitu. Dua-duanya dapat 6,5. Ini 6,5, ini dapat 6,5. Bisa dipahami cara menuliskan ranking ini, silakan. Begitu juga dengan Y ya. Y ini juga seperti itu. Kita bikin rankingnya, kemudian kita hitung selisih ranking. Jadi ini X rank kurang Y rank ini kita bikin selisihnya. Kemudian selisihnya dikuadratkan, barulah disum. Oke. Sum itulah yang kemudian dimasukkan ke sini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dapat angkanya. Nah, perhatikan ini kan tadi kalau pakai Pearson R dapatnya 0,9. Tapi di Spearman Rho kita dapatnya 0,93. Kenapa bisa berbeda? Karena di data kita ternyata ada yang namanya ini skor yang sama atau tied rank ya. Karena ada ini maka beda. Misalnya data kita tuh nggak ada skor yang tied ini yang sama, maka itu akan sama persis nilainya dengan Pearson R. Ya, oke kita istirahat dulu ya 5 menit. Nanti saya kembali lagi.